Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sahala ala ibadihi hifdzal kitab was sunnah wa ja'ala sudurahum muhaffazatan 'alaiha bil fadli wal minnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tujibul fawz bi darajatin fil jannah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu man utiya al hikmah wa sallallahu ala alihi wa ashabihi alladhina natharu mirasan nubuwwah wal hidayah wad da'wah في مشارق الأرض ومغاربها فإن الله عز وجل يقول في محكم تنزيل بعد العياذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها. Ikhwani fillah nasyarakumullah, yang kami hormati para ustadz, ustadzah, para ikhwan, akhwat, para tokoh masyarakat. Semoga kehadiran kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita bisa bersujud di waktu yang berkah di pagi ini, di mana banyak orang yang tidak mampu bersujud, atau sujudnya bukan kepada Allah, kepada batu dan lain sebagainya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membuka mata kita setelah kita tertidur, kita masih bisa melihat keindahan dunia, warna-warni dunia, masih bisa melihat anak istri, keluarga, teman-teman. Ada juga orang yang ketika membuka matanya, yang ada adalah kegelapan, atau dia sudah tidak bisa melihat dunia lagi dan dia sudah berada di alam lain, yaitu di alam barzakh. Alhamdulillah, ketika kita masih bisa mendengar, telinga kita masih berfungsi untuk mendengar nasihat Al-Quran dan lain sebagainya, di mana banyak orang yang tidak bisa mendengar, tidak mampu mendengar atau tuli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bisa membaca, di mana banyak orang yang tidak bisa berkomunikasi. Alhamdulillah, kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ke masjid, di mana banyak juga orang-orang yang tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid karena sakit atau karena memang tidak bisa ke masjid. Ikhwani fillah nasyarakumullah, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti akan kami tambah. Wala in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, asyukru ma'ahul mazidu abadan. Jadi syukur itu selalu bergandengan dengan penambahan. Jadi identik syukur itu bergandengan terus dengan tambahan nikmat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, famata lam tara halaka fi mazidin fastaqbilis syukur. Ketika engkau melihat kondisimu, hidupmu, keluargamu, usahamu dalam kondisi tidak ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqbilis syukur, maka kembali perbaiki syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi syukur kita belum benar, boleh jadi masih banyak kita menggunakan fasilitas Allah Subhanahu wa taala, tapi kita gunakan untuk melakukan maksiat dan dosa. Contohnya adalah, misalkan kita berangkat ke tempat saudara kita, teman kita misalkan di luar kota. Lalu teman kita mempersilahkan kita untuk tinggal di rumahnya beberapa waktu. Kemudian disediakan kamar yang bagus, disediakan makanan yang enak, makanan terbaik, minuman terbaik. Kemudian kita dihormati. Maka sungguh tidak pantas, ikhwan fillah nasyarakumullah, di rumah itu kita melakukan keburukan, kita banting piringnya,
kita acak-acak rumahnya, kita sakiti anaknya, sakiti keluarganya, nggak pantas. Maka sungguh ikhwan fillah demi Allah, sungguh tidak pantas ketika kita berbuat buruk, melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita makan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita menggunakan fasilitas dari Allah. Mata itu fasilitas dari Allah, tangan fasilitas dari Allah, kaki fasilitas dari Allah. Setiap hari kita tinggal di bumi Allah. Setiap hari kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak pantas kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti syukur di antara adalah at-ta'ah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat, saat itu kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan fillah nasrukumullah, pada kesempatan subuh kali ini sedikit mungkin akan kami sampaikan salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang artinya Allahumma ya Allah barik li ummati, berkahilah li ummati untuk umatku fi bukuriha ay fi awalin nahar, itu di pagi harinya, awal pagi, awal hari. Ikhwani fillah sadakumullah, kebahagiaan kita adalah saat doa kita dikabulkan. Misalkan ada yang berdoa nih, ya Allah semoga tahun ini 2022 minggu depan saya menikah. Minggu depan, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 ya. Berarti minggu depan tanggal 16 ya, tanggal 16. Semoga tanggal 16 nanti saya menikah. Ternyata dikabulkan oleh Allah. Betul. Tanggal 16 dia nikah. Dia menikah dengan seorang wanita yang sangat soleha. Kaya raya lagi orang tuanya. Masya Allah, kebunnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, bisnisnya di mana-mana. Bahagia dia ketika doanya dikabulkan. Atau ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan anakku ya Allah untuk hafal 30 juz. Lalu setelah beberapa tahun anaknya hafal 30 juz. Bahagia, doanya dikabulkan. Atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, solehkanlah anakku ya Allah. Seperti Fudail bin Iyad, beliau sudah bersusah payah mendidik anaknya, tapi tak terdidik juga, tak teradab, jadi adabnya kurang terjaga juga. Akhirnya apa? Ini ulama besar Fudail bin Iyad. Akhirnya beliau melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni kuntu uaddibu aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibhu li. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini sudah mendidik Ali, jadi anaknya itu Ali bin Fudail bin Iyad. Sudah kudidik Ali, anakku. Falam aqdir ala ta'dibihi, tapi aku belum mampu merubah wataknya, belum mampu merubah sikapnya, adabnya, belum bisa, aku belum mampu. Padahal aku sudah susah payah. Fa'addibhu li, ya Allah, didiklah dia untukku. Minta ke Allah Subhanahu wa taala agar anaknya dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dia terus, Fudail bin Iyad terus berusaha berikhtiar agar anak menjadi anak yang saleh. Dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati anak kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikan hati anak kita, hati istri kita, hati teman-teman kita adalah Allah. Bahkan hati kita juga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika udah besar, fa asbaha aliman, menjadi seorang ulama besar. Sehingga orang mengatakan tidak ada orang yang lebih baik daripada Fudail bin Iyad di masa itu. Dan tidak ada yang lebih baik daripada Fudail bin Iyad ketimbang Ali bin Fudail bin Iyad. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia ketika dikabulkan oleh Allah, bahagia. Ikhwan fillah. Jadi doa itu bisa segera dikabulkan. Atau yang kedua, kita akan dihindarkan dari musibah yang setara senilai dengan doa kita. Seperti dulu ada kisah orang yang terlambat naik pesawat. Nampaknya dia marah-marah nih.
Gak suka dia, terlambat naik pesawat. Macet di jalan, ternyata terlambat naik pesawat. Jadi gosong, hangus ya, bukan gosong ya, hangus tiketnya. Tiketnya hangus. Tapi ternyata ya Rasulullah, ada hikmah di balik itu. Ternyata pesawat yang harusnya ia tumpangi ternyata terjatuh. Mungkin ada doa dia. Doanya apa? Minta keselamatan. Mungkin dia minta rumah yang bagus, nilainya dengan nyawa dia mungkin. Doa minta punya pesawat mungkin. Doa ingin menjadi orang yang sangat kaya raya dan baik. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan menjadi investasi akhirat. Doa kita akan menjadi investasi akhirat. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memantaskan diri kita. Nah, ikhwan fillah sadaqallah. Ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia. Lalu juga kita juga bahagia ketika ada orang lain mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan anak kita. Ada ulama besar, misalkan saya Sudes atau siapa, ulama-ulama di Timur Tengah mendoakan kita khusus. Betapa bahagia kita didoakan oleh ulama besar. Lalu ikhwan fillah sadaqallah, maka akan jauh lebih bahagia ketika yang mendoakan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh akan lebih lapang dada kita, akan lebih bahagia kehidupan kita ketika yang mendoakan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kita, untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, barik li ummati, berkahi umatku ya Allah. Kapan? Fi bukuriha, yaitu di pagi harinya. Ikhwani fillah sadaqallah. Saking dahsyatnya keberkahan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita agar kita hidup kita berkah, usaha kita berkah, keluarga kita berkah, perjuangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Berkah itu saking pentingnya berkah, kita itu diperintahkan ketika jumpa dengan saudara seiman untuk salam. Dalam salam ada 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 doa. Selamat. Yang kedua apa? Rahmat. Yang ketiga keberkahan. Saking pentingnya berkah, kalau bisa lengkap salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang kita pas pulang ke rumah biasanya seadanya salamnya. Mikum, gitu kan? Disingkat nih, mikum. Atau malas mengucapkan salam. Klakson aja kan dipencet. Nit sambil marah-marah, atau gasnya kita kencengin karena nggak dibuka-buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking pentingnya keberkahan ikhwan fillah dalam salat, kita doakan juga keberkahan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam kunut, wa barik li fi ma atait. Ya Allah, berkahi semua yang Kau berikan kepadaku. Umur, kesempatan, gitu ya. Kemudian keluarga, harta, minta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keberkahan itu? Al-barakah an-numu wa ziyadah wa kasratul khair. Namanya keberkahan adalah an-numu wa ziyadah, berkembang, wa ziyadah bertambah, wa kasratul khair, kebaikan itu semakin banyak, itu adalah berkah. Tetapi ikhwannya sadaqallah, keberkahan tidak diukur hanya dengan nominal saja. Tidak selalu berkah itu dengan tanah yang di mana-mana, rumah di mana-mana, kemudian tabungan di mana-mana, istri di mana-mana, 4 ya istrinya. Tidak selalu itu ikhwan sadaqallah. Keberkahan ikhwan sadaqallah bisa jadi orang yang sakit juga bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kullu ma tuzidukum fi taatillah. Segala sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang membuat kita dekat dengan Allah, membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah ikhwan sadaqallah. Saat kita sakit kepala, tapi membuat kita semakin dekat sama Allah, semakin banyak istighfar kepada Allah. Sakit yang tidak diberkahi malah banyak dosa. Ketika dia sakit, dia bikin dosa. Nabi Ayub selama 18 tahun dia sakit, tidak pernah melakukan dosa, kemaksiatan kepada Allah. Selama dia sakit, dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi nasadakumullah. Idza atallahu fil umr. Ketika Allah Subhanahu wa taala idza barakallahu fil umr, ketika Allah Subhanahu memberkahi umur seseorang,
atalahullahu fi taatillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umur seseorang fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah. Ada 60 tahun, 70 tahun tapi taat kepada Allah. Semakin tua semakin bagus syukurnya, semakin bagus sabarnya, tawakalnya semakin bagus, rasa takut kepada Allah semakin bagus, tahajudnya semakin ikhlas, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang semakin panjang usianya, semakin menua umurnya, wa hasuna amaluhu, semakin baik amalannya, ibadahnya semakin bagus, ibadahnya semakin indah. Pohon kurma semakin tua semakin bagus buahnya. Kalau pohon sawit, tokek sawit misalnya gimana? Semakin tua gimana Pak? Bagus? Oh bagus. Sekarang lagi bagus nih harganya. Masya Allah. Semoga tokek sawit ini semakin berkah hartanya nih. Jadi masjid-masjid banyak dibangun, pondok-pondok pesantren banyak dibangun, anak-anak yang tak mampu dan dia punya potensi bisa banyak sekolah ke luar negeri. Amin ya. Ya, ikhwan asyhadakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala idza barakallahu fis shihah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi kesehatan seseorang, hafizahu fi taatillah, maka Allah Subhanahu akan jaga kesehatannya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Saat sehat untuk taat kepada Allah, saat kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehatnya untuk taat kepada Allah. Semakin semangat taat, semakin semangat tahajudnya, semakin semangat puasanya dan seterusnya. Idza barakallahu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi, yaitu al-aulad, yaitu anak, memberkahi anak, maka anak itu akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang soleh. Jadi anak yang berkah itu anak yang soleh, senantiasa mendoakan orang tuanya. Idza barakallahu fil mal, ketika harta seseorang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, zadahu, akan ditambah oleh Allah, katsarahu wa nammahu, akan diperbanyak hartanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zada khaufuhu, semakin bertambah takutnya kepada Allah, semakin banyak harta semakin tambah takutnya kepada Allah. Wa zada syukru, semakin tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harta yang berkah. Semakin banyak orang yang terbantu dengan hartanya itu. Wa idza barakallahu fil amal, amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, imtadda atharuhu wa 'azimun naf'uhu. Amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imtadda atharuhu, panjang. Jejaknya itu panjang, lama. Jejaknya panjang. Pondok-pondok pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang, dipanjangkan keberkahannya, kebaikan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azimun naf'uhu, manfaatnya banyak. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Maka dari mana keberkahan itu? Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang sumber keberkahan itu dari Allah. Fa innallaha tabaraka wa taala adalah mubarak. Allah Subhanahu wa taala berkah. Allah Subhanahu wa taala sumber keberkahan. Wa kullu man usiba ila Allah mubarak, segala sesuatu yang disandarkan ke Allah itu berkah. Quran, kalamullah, disandarkan ke Allah berkah. Setiap hurufnya itu berkah, setiap ayatnya berkah, setiap suratnya itu berkah. Rasuluhu mubarak, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala berkah. Abduhu al-mu'min, hamba yang beriman, itu juga berkah. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkah. Kemudian ikhwan fillah, maka diantara untuk mendapatkan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan takwa. Nih, penting nih. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, iman dan takwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, imannya bagus, iman ke Allahnya bagus. Iman itu seperti akar yang kuat di dalam apa? Di dalam hati seseorang. Imannya bagus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu yazid bertambah, wa yanqus itu berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu bertambah dengan ketaatan, bisa nambah dengan ketaatan. Iman kita bisa bertambah lewat mata kita. Apa yang kita pandang, bila kebaikan yang kita pandang akan bertambah iman dalam hati kita. Kita pandang yang baik-baik, kita pandang apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang baik-baik.
maka akan semakin kuat iman kita lewat mata kita. Iman juga bisa menguat lewat telinga kita ketika mendengarkan nasihat, tausiah, mendengarkan Al-Quran, maka akan bertambah iman kita. Iman juga bisa bertambah lewat tangan kita ketika kita banyak membantu orang lain, membantu orang yang susah. Iman kita bertambah lewat tangan kita. Iman juga bisa bertambah lewat hati kita, mulai amalan hati kita. Semakin syukur semakin bertambah iman, semakin sabar semakin tambah iman, semakin ridha semakin ikhlas semakin bertambah iman. Ketika kaki kita langkahkan ke tempat yang baik semakin menambah keimanan. Tapi ikhwan fillah, yanqus, iman juga bisa berkurang dari tempat-tempat yang tadi. Iman bisa berkurang lewat mata yang kita gunakan. Bila kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mengurangi kadar iman kita. Kemarin kita sudah sampaikan, misalkan HP ini karena sadakumullah bahrun amiq. HP ini lautan yang dalam ketika ada pulsanya dan kuotanya. Ya enggak? Dalam banget nih HP itu. Lautan yang sangat dalam, banyak orang yang tenggelam di HP. Ustadz, ustadzah bisa tenggelam juga kalau enggak jaga-jaga, kalau enggak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tua, muda, miskin, kaya bisa tenggelam di lautan HP ini. Ikhwan ya saudarakumul, maka pesannya untuk HP, jadilah seperti lebah. Lebah itu tidak memakan kecuali yang tidak hinggap kecuali di tempat yang baik, tidak makan kecuali yang baik-baik, tidak mengeluarkan kecuali yang baik-baik. Maka hinggaplah di program-program yang baik. Sharelah yang baik-baik. Yang kita share, yang kita tulis adalah yang baik-baik. Jangan seperti lalat. Lalat itu tidak hinggap kecuali di tempat yang kotor. Lalat itu tidak hinggap kecuali di kotoran-kotoran, di sampah-sampah. Maka ikhlas syarakumullah, ketika kita menggenggam HP kita, maka menentukan apakah kita seperti lalat atau kita seperti lebah. Iman bisa berkurang lewat tangan kita, sentuhan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lewat hati kita banyak dengki, banyak iri, enggak ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak gunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, itu bisa mengurangi keimanan. Bahkan iman bisa hilang sama sekali. Iman bisa hilang. Maka perlu mendoakan hati kita. Hati kita harus terus didoakan. Hati kita sendiri doakan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Doa yang paling sering dilantunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selevel Nabi banyak doa ini. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati beliau diteguhkan dalam ketaatan, diteguhkan dalam keimanan. Ikhwan fillah sadaqallah. Jadi kunci keberkahan adalah iman dan takwa. Takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sadaqallah. Kemudian diantaranya lain, agar kita bisa mendapat keberkahan tadi baca Quran nih, banyak-banyak baca Quran. Jadi tiada hari dengan Quran. Kalau nggak bisa menghafal, ya murojaah. Kalau nggak bisa murojaah, mengulang-ulang hafalan, ya membaca. Kalau tidak bisa membaca, ya mendengarkan murotal, dengerin murotal. Itulah minimal dengerin murotal, tak ada yang lainnya. Jangan sampai menghafal enggak, murojaah enggak, baca enggak, dengerin enggak. Apa yang kita lakukan? Padahal itu sumber keberkahan. Setiap hurufnya adalah keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Untuk mencari keberkahan diantaranya adalah mengkonsumsi zaitun, buah zaitun atau minyak zaitun. Kata Nabi, kulu zaitun waddahinu bihi fa innaha min syajaratin mubarakah. Buah zaitun atau minyak zaitun, pakai zaitun. Ada yang jualan nanti enggak? Ini bukan promosi ya, saya enggak jualan nih. Buah zaitun berkah tuh. Yang jualan zaitun berkah nih insyaallah nih. Terus apa lagi? Buah kurma. Ya, ada yang jual kurma? Ada yang senyum-senyum nama ini. Kurma ini berkah juga. Makan kurma, Masya Allah. Jualan kurma berkah tuh. Madu juga sama berkah. Kemudian apa? Makanan yang halal juga berkah. Ya, yang lain halal, ya lontong bisa juga pasti itu. Kan halal. Yang halal-halal juga berkah. Ya, ikhwan ya sadaqallah. Jadi keberkahan itu penting. Ya, keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala itu penting. Fi bukuriha, kita bisa mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah SAW itu kapan? Fi bukuriha, ketika kita beraktivitas baik di pagi hari. Dimulai
minimal dengan 2 rakaat salat fajar, salat sunnah fajar. Itu membuka itu berkah itu. Kita menjadi orang yang paling kaya di dunia. Kalah tuh yang paling kaya itu kaya tuh. Karena rakaatul fajri khair min dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu macam mana dengan salat subuhnya? Salat sunnahnya aja seperti itu. Ikhwan fillah, kemudian salat subuh menjadi fatihatul yaum, menjadi pembuka hari kita. Ikhwan fillah. Ya minimal salat sunnah fajar, salat subuh. Baca Quran, syuruk, dan seterusnya. Yang lebih hebat lagi, sebelum adzan berkumandang ada amalan lain. Udah bangun, salat tahajud atau salat witir atau istighfar di waktu sahur. Ini lebih hebat lagi levelnya. Tapi minimal ikhwan fillah adalah salat subuh berjamaah. Ketika kita mampu salat subuh berjamaah, berarti kita ini bukan orang yang sembarangan. Orang yang mampu salat subuh berjamaah, lelaki, para ayah, para pemuda yang mampu salat subuh berjamaah, itu bukan lelaki sembarangan, bukan ayah sembarangan, bukan pemuda sembarangan, bukan calon menantu sembarangan, bukan. Calon mantu idaman tuh ya, yang ada selalu di barisan, apalagi di barisan depan ya. Di barisan depan pada nikah semuanya nih kan. Ikhwan fillah, karena apa? Salat yang paling berat adalah salat yang dilakukan oleh yang dirasakan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Berat bagi orang munafik. Berat banget ikhwan fillah. Maka salat subuh itu dahsyat banget. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, disaksikan malaikat. Qur'an al-fajri, yaitu bacaan. Kenapa dikatakan Qur'an al-fajri? Ternyata salat subuh itu sebenarnya bacaannya lebih panjang. Salat subuh itu rakaatnya siki, rakaat paling sedikit 2 rakaat. Tapi bacaan salatnya itu paling panjang. Rasulullah pernah salat subuh itu, yaitu di waktu golas, yaitu nggak kelihatan kiri kanan karena belum ada lampu dulu ya, nggak kelihatan kiri kanan. Selesai salat subuh itu sampai seseorang melemparkan tombaknya, kelihatan di mana tombak itu terjatuh. Panjang tuh salat subuhnya tuh. Masya Allah. Qur'an al-fajri kana masyhuda, disaksikan malaikat. Orang yang sering salat subuh berarti dilaporkan terus oleh malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Apa kata para malaikat? Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Taraknahum, kami tinggalkan mereka lagi salat subuh atau lagi salat asar. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datangi mereka lagi salat. Berarti setiap hari, setiap subuh dan setiap asar itu ada laporan rutin dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah terus. Istiqomah, tidak ada subuh yang tidak terlaporkan oleh malaikat, tidak ada asar yang tidak terlaporkan oleh malaikat. Ikhwan fillah. Kemudian kita lihat mungkin sedikit renungan. Antara waktu subuh sekitar jam berapa? Sekarang subuh tuh 4:51, jam 5 lah misalnya ya, jam 5 dengan waktu kerja jam berapa? Setengah 8 atau jam 7 ya, 7 setengah 8. Coba perhatikan, mana yang lebih ramai? Di waktu sholat di jam setengah 5 atau jam 5, atau di rentang jam 7 sampai setengah 8? Mana yang lebih ramai? Sampai setengah 8 ya. Kalau yang subuh coba hanya segelintir orang saja, hanya manusia khusus saja, makhluk khusus saja yang bisa sholat subuh secara berjamaah ke masjid. Ayah-ayah yang luar biasa saja tuh, yang keluar di waktu itu, yang mereka awali harinya dengan tahajud dulu, dengan witir, dengan istighfar, kemudian doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, masuk masjid berdoa, kemudian sholat sunnah fajar, kemudian sholat subuh, nanti sampai sholat syuruk. Ini pemandangan yang sering kita lihat, pemandangannya seperti itu. Sepi, hanya segelintir orang, tidak banyak. Tapi sekarang ini lumayan di sini nih banyak. Biasanya di sini nggak ada juga nih. Di sini biasanya selembar lah, kalau duit itu selembar, nggak berlembar-lembar, selembar aja. Dan selembar pun tak putus kan. Nah, karena ada acara aja, kita banyaknya di masjid-masjid kita, karena ini musola.
Nah, ikhwan yasyarakumullah, sampai orang Yahudi itu takut kepada orang-orang Islam. Kapan? Ketika sholat subuhnya seperti sholat Jumat. La nahnu la nakhafu minal muslimin, kata orang-orang Yahudi. La nahnu la nakhafu minal muslimin illa idza kanu yusalluna subha kama yusalluna Jum'ah. Kami tidak pernah takut dengan orang-orang Islam, enggak takut sama orang Islam. Kecuali kami baru takut ketika sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Jumlah orang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Nah, ini baru takut. Masya Allah, ikhlasulakumullah. Semoga pemandangan ini bisa berubah gitu ya. Atau minimal sama dengan jam 7:30, jam 7. Kalau jam 7 rame. Rumah yang tadinya gelap udah dinyalakan semuanya itu. Udah nyala rumah itu. Lampunya nyala-nyala, anaknya udah pada mandi. Suaminya mau kerja mandi, ibunya sibuk masak untuk persiapan sarapan. Yang jualan juga rame. Yang lontong, yang ini rame semuanya. Ikhlasulakumullah. Di jalan rame, mobil, motor, sepeda, yang jalan kaki rame. Ikhlasulakumullah di jam itu, di jam 7. Di jam 7 atau di jam 7:30. Maka ikhlasulakumullah, nggak apa-apa sebenarnya rame di jam itu, agar asalkan di jam 5-nya atau di waktu subuhnya dia sholat, tidak masalah, karena kerja itu juga sebuah kewajiban. Namun ikhlasulakumullah, tapi bila perbanding itu tidak sama, ikhlasulakumullah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah sampaikan, Allah ingatkan kita semuanya, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mementingkan dunia daripada akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Para orang tua lebih takut anaknya terlambat datang ke sekolah, lalu dimarahi gurunya, daripada terlambat sholat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para pekerja yang takut terlambat dimarahi oleh bosnya, oleh atasannya, daripada terlambat sholat subuh dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang takut nggak punya duit, nggak punya pendapatan, daripada nggak dapat pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan kita lebih mementingkan dunia, kebanyakan orang, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal Allah berfirman, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqa. Apa yang ada di sisi kita itu pasti akan hancur. Rumah kita akan hancur, akan jadi sampah. Kemudian kendaraan kita, harta kita akan kita tinggalkan. Wa ma 'indallahi baqa. Yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling baq. Wa ma 'indallahi baq, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling abadi. Ikhwanillahi. Kemudian ikhwanillahi, di waktu fajar ini, di waktu subuh, itu menjadi momen persatuan umat Islam. Menjadi momen nih persatuan umat Islam, yaitu di waktu subuh, berjumpa antara satu dengan yang lainnya, antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, antara orang ahli ilmu, ada ahli bisnis, ada ahli apa lagi, jumpa, berkumpul. Wihdatul muslimin, persatuan umat Islam itu juga penting. Karena Rabb kita sama. Umat Islam ini Rabbnya sama. Kitabnya sama, Quran. Kemudian kiblatnya sama, ke sana, ke Masjidil Haram. Kemudian hajinya berangkatnya sama ke sana. Kemudian tempat kembali kita sama ke Allah Subhanahu wa taala. Imma ila jannah wa imma ila nar. Boleh jadi ke surga atau boleh jadi ke neraka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu 'alal iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat. Ikatan iman yang paling kuat al-hubbu fillah wal bughdu fillah, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah. Kenapa ikatan itu kuat? Li'anna laha sababan samawiyan. Karena ada sebab langit di situ. Kenapa ikatan bersaudaraan karena iman itu kuat? Karena ada sebab langit, yaitu karena iman ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan suku-sukunya, tidak menyebut suku-sukunya. Orang Jawa kah, orang Sunda kah, orang Minang, orang Batak, orang Melayu dan lain sebagainya, enggak disebutkan suku-suku itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Selama dia orang beriman, dia bersaudara. Ikhwani fillah sadaqakumullah, pernah kita sampaikan. Jadi ketika umat Islam bersatu, ketika umat Islam itu bersama, maka akan kuat. Al-jidar wahdahu dhaif. Dinding ketika sendirian itu lemah. Umruhu qasir, yaitu umurnya pendek, cepat hancur, cepat roboh. Dinding itu ketika sendirian cepat roboh, tapi ketika disatukan dengan dinding-dinding yang lainnya,
wa huwa bi amsalihi qawi, dia akan semakin kuat. Ikhwan fillah. Umat Islam ketika bersatu dengan dinding-dinding yang dengan umat Islam yang lainnya, maka akan semakin menguat. Maka ikhwan fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus bersatu? Kenapa kita harus sering bareng-bareng, kumpul bareng-bareng? Kenapa kita harus sering berjamaah? Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jamaah, berjamaahlah. Barang-barang kumpul-kumpul, wa iyyakum wal furqah, jauhi kesendirian, perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, setan itu suka dengan orang yang suka menyendiri. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan dia jauh dari 2 orang. Bagaimana kalau 3 orang yang berkumpul, 4 orang yang berkumpul, 100 orang yang berkumpul, maka setan akan semakin jauh. Ketika orang-orang itu berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpisah nanti bubaran juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari terik panas matahari, yaitu pada hari kiamat. Warujulan tahaba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih, yaitu 2 orang yang tahaba fillah, dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaih, dia berkumpulnya barang-barangnya karena Allah. Wa tafarraqa alaih, ketika berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, dalam berjamaah itu ada keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'." Wahai Rasulullah, kami makan nih, tapi tak pernah kenyang. Sepiring tak kenyang, 2 piring tak kenyang. Macam mana nih Rasulullah? Kata Nabi, "Alaikum bil jamaah." Makannya bareng-bareng, jangan sendirian. Di pondok tuh kadangnya ada juga yang sendirian tuh. Dia punya paket kan, punya paket dari rumah. Kepalanya masuk lemari, macam anak pondok aja boleh nih. Masuk lemari, makanlah di situ dia. Oknum aja, tapi kebanyakan anak pondok ini enggak. Solidaritas dia tingkat tinggi. Biasanya kebanyakannya ketika datang paket dari rumah, hitungan enggak ada sampai 5 menit tuh hilang tuh. Hilang dari peredaran tuh makanan itu. Nah, ikhwan sadaqallahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarik lakum." Kata Rasulullah, "Ijtami'u ala ta'amikum," makan berjamaah. Wadhkuru ismallah, libatkan Allah Subhanahu wa taala. Habis baterai ya. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Yubarik lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi. Jadi untuk makan aja suruh berjamaah, apalagi yang lain, gitu kan? Untuk makan aja harus berjamaah. Kemudian ketika makan sebutkan nama Allah. Maka apalagi berjuang, berjamaah, libatkan Allah di sepanjang perjuangan kita. Yubarik lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi usaha kita. Ikhwani fillah, semoga kita senantiasa istiqomah, intinya. Istiqomah terutama salat subuh ya, agar mendapatkan doa Nabi. Doa Nabi ini mustajab. Orang ketika didoakan Nabi senang-senang. Dulu orang Muhajirin sama Ansor didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Muhajirin dan Ansor itu menggali parit ya. Saat menggali parit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi para sahabat. Jadi sahabat lagi gali parit, kemudian tanah-tanahnya diangkat ya. Tanah-tanah diangkat. Jadi lagi kerja bakti. Berjamaah kerja bakti untuk membuat parit. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka. Allahumma ighfir lil ansar wal muhajirah. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampuni orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar. Senang tuh para sahabat ketika didoakan Nabi. Ibnu Abbas juga pernah didoakan Nabi ketika qarraba lahu wudu'an. Ketika Ibnu Abbas itu memberikan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu doakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam masalah agama, wa 'allimhu ta'wil. Pahamkan dia, alimkan dia dalam masalah ta'wil, dalam masalah tafsir. Kemudian juga ada seperti Ali bin Abi Thalib, pernah didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah sakit mata. Matanya sakit. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau ini
sampai ngerasa kayak sakit banget, ngerasa ini kayaknya ajalnya terakhir nih. Nampaknya ajal terakhir, mau mati nampaknya ini. Ya Allah, jika ini ajalku yang terakhir, maka rahmatilah aku. Ya Allah, jika ajalku masih panjang, maka muliakan aku. Ya Allah, jika ini adalah ujian, maka sabarkanlah diriku. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa kamu ini ngomong? Katanya. Kayak mau mati gitu rasanya. Apa kamu ini ngomong? Lalu Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma afihi washfihi. Ya Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitnya. Akhirnya fabari'a. Ali bin Abi Thalib ini sembuh, seakan-akan gak pernah sakit sebelumnya dan tidak pernah sakit selama-lamanya, tidak pernah sakit mata sampai beliau meninggal dunia. Jadi dahsyat doa Rasulullah SAW. Maka kepada kita semuanya, para pemuda, kaum muslimin, para ayah, para bunda, maka hidupkanlah pagi. Hidupkanlah pagi dengan hal-hal yang positif. Hidupkanlah pagi dengan hal yang positif. Baca Quran, insya Allah akan memberkahi seharian. Baca Quran di pagi hari itu akan memberkahi seharian. Saya saat mengatakan kepada kami, idza dhahaba sabah dhahaba nahar. Ketika pagi itu nggak ngaji, nggak baca Quran, kalau subuh udah nggak ngaji nih, nggak murojaah subuh, idza dhahaba sabah dhahaba nahar kullah, maka seharian itu bisa habis tuh. Seharian nggak berkah, karena pagi tidak kita awal dengan hal yang berkah. Maka awali pagi itu dengan baca Quran. Ya semampu kita, awali pagi dengan baca Quran atau dengan mendengarkan murotal Al-Quran. Kemudian ikhwan fillah, bisa juga mungkin bisa mendengarkan pengajian atau tetap bertinggal di masjid, di musola, kemudian kita salat syuruk. Itu juga akan memberkahi kehidupan kita. Atau juga setelah salat subuh, setelah kita berzikir, bisa juga langsung bertebaran, berniaga, berjual beli, karena memburu doa dari Rasulullah SAW agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fillah, mungkin yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita semuanya, mudahkan urusan kaum muslimin. Semoga yang sehat, semoga yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sehat terus disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga orang-orang yang sedang menghadapi ujian, masalah, cobaan, semoga segera dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fillah, marilah kita berdoa untuk mengakhiri tausiah kita pada pagi hari ini, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Pak Haji, silakan aja.